Salam Rahayu. Tema kali ini akan membahas tentang wujud asli Soekarno. Nah, dari mana ini Soekarno ini? Maka akan ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya A, I, U. Nah, langsung saja nih di sini proses. Bintang ini yang di atas ini adalah wujud dari Allah. Ini wujud dari sifat Allah yang disebut Muhammad. Nah, ini ke bawah, ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya AIU. Dari mana ini? 10, 28, maka ini disebut Muhammad. 5 tambah 5, 10, 14 tambah 14, 28, 4 tambah 4, 8. Maka ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya A, dimurnikan ini. 10 dipisah, 28 dipisah, 8 dipisah. 1 ditambah 0, ditambah 2, ditambah 8, ditambah 8, 19. Maka ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya A, bunyinya 19 ini menjadi Muhammad. Nah, 19 ini di sini bunyinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, balik lagi kepada yang atas, bahwa ini adalah sifat Allah atau adat istiadat Allah yang namanya Muhammad. Bunyi dari Muhammad ini adalah sifat Allah yang namanya kesepakatan. Ini bunyinya. Muhammad ini kesepakatan. Nah, setelah Nur Allah dan Nur Muhammad menyatu menjadi yang ejaannya Maha Esa di sini, maka 4 ini dari mana? Ini dari 10. 10 ini dari mana? Ini angka 28. 3 ini dari mana? Ini angka 8. Ini Nur ini ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya tasjid setelah menyatu. Maka bunyinya 4, 10, dan 3. 4 ini jadi S, 10 ini menjadi W, ini 3 ini menjadi T. Maka SWT ini S4, W ini 10, T ini 3. Maka dijumlahin 4 ditambah 10 ditambah 3 menjadi 17. Nah, 17 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya A. Maka jadi bunyinya Soekarno. Nah, inilah. Ini sifat Allah juga, cuman bunyinya sifat Allah atau adat istiadat Allah bunyinya Soekarno ini ke sini bunyinya adalah pemahaman. Nah, dua-duanya ini antara Muhammad dan Soekarno ini adalah adat istiadat Allah. Kalau Muhammad itu kesepakatan, kalau Soekarno ini pemahaman. Ini adat istiadat Allah dua-duanya. Nah, gelar ini Muhammad ini dijatuhkan ke alam dunia, jatuh kepada makhluk Allah yang namanya Ahmad. Nah, gelar Soekarno ini dijatuhkan kepada makhluk Allah yang ada di alam dunia, kepada namanya Kusno. Ini sifat Allah dijatuhkan sifat Allah yang namanya Muhammad. Gelarnya ini diberikan kepada Ahmad. Ini adat istiadat Allah yang namanya Soekarno ini gelarnya diberikan kepada Kusno. Nah, inilah di sini yang punya istri, yang punya anak itu namanya Ahmad. Nih, Ahmad ini punya anak namanya Zainab dan Fatimah. Nah, ini juga Kusno yang punya anak itu bukan Soekarno tapi Bapak Kusno punya anak namanya Sukmawati, Megawati, dan lain. Ini hanya contohnya 2 aja yang disebut. Anaknya banyak. Nah, banyak kekeliruan di sini seolah-olah bahwa Muhammad itu makhluk Allah dan Soekarno itu makhluk Allah. Bukan. Muhammad itu adalah sifat Allah, bunyinya kesepakatan. Ini pun Soekarno sifat Allah, bunyinya pemahaman. Yang makhluk Allah itu namanya Ahmad. Yang di Soekarno ini makhluk Allah yang namanya Kusno. Ini banyak kekeliruan nih. Maka ini Soekarno itu sifat Allah yang bunyinya pemahaman. Muhammad ini sifat Allah bunyinya kesepakatan. Nah, kenapa Soekarno diciptakan? Ini Soekarno ini diciptakan untuk menafsirkan ejaan Sula Weda Tri. Nah, maka Sula Weda Tri ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya U. Maka Sula itu 2, 3, 4, Weda itu 4, Tri itu 4, maka jumlahnya 17. Sula Weda Tri ini, 17 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya U ini. Maka bunyinya menjadi Maha Esa. Nah, diciptakannya Soekarno ini, adat istiadat Allah ini yang bunyinya pemahaman,
untuk menafsirkan ejahan yang Maha Esa, disebutlah Soekarno. Nah, Soekarno ini jumlahnya ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya A menjadi 17. Di sini 17 alif. Artinya apa? Maha pemberi rizki. Yang ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya Un. Maka diambil oleh bintang 2, diambil oleh rantai 3, diambil oleh kata pohon 3, diambil oleh banteng 2, diambil oleh tadi kapas 7, maka dijumlahin 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 7, maka menjadi 17. Nah, 17 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya A, maka bunyinya menjadi Pancasila nih. Ngambil dari adat istiadat Allah yang namanya Soekarno. Soekarno ini adat istiadat Allah yang bunyinya pemahaman, maka disebutlah Pancasila gitu. Nah, Pancasila ini diartikan di alam dunia. Fa-nya katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Sa-nya Allah adalah Tuhan tempat meminta. Si-nya dia tidak beranak, tidak pula diperanakan. La-nya adalah dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Nah, inilah bahwa Soekarno itu bukan makhluk Allah, tapi sifat Allah atau adat istiadat Allah yang bunyinya pemahaman untuk menafsirkan yang arti Maha Esa gitu melalui Pancasila. Maka Soekarno itu dijuluki sebagai Pancasila yang berjalan. Nah, balik lagi kepada yang tadi, lebih jelasnya bahwa ini Muhammad ini di sini bunyinya sifat Allah yang bunyinya kesepakatan. Soekarno ini bunyinya sifat Allah juga tapi bunyinya pemahaman gitu. Sifat Allah yang antara kesepakatan dan pemahaman, ini dua-duanya sifat Allah. Makhluk Allah itu yang namanya Ahmad, makhluk Allah ini yang namanya Kusno gitu. Ini bukan makhluk Allah tapi sifat Allah. Ini juga bukan makhluk Allah tapi sifat Allah gitu. Muhammad dan Soekarno itu tidak beristri, tidak beranak. Yang beristri, yang beranak itu namanya Ahmad dan Kusno. Nah, inilah. Jadi Zainab dan Fatimah ini bukan anak Muhammad tapi anak Ahmad. Begitu pula Sukmawati dan Megawati bukan anak dari Soekarno tapi anak dari Bapak Kusno, karena Soekarno dan Muhammad ini tidak beristri, tidak beranak karena adat istiadat Allah. Muhammad adat istiadat Allah kesepakatan, Soekarno adat istiadat Allah pemahaman. Nah, ini antara kesepakatan dan pemahaman gitu. Nah, ini hanya garis besar aja di sini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya. Terima kasih. Salam Rahayu.